Metode yang kemarin tentu Pak Wali mau semua program metode pembelajaran itu kemarin ada metode pembelajaran gasing. Itu salah satu juga bagaimana meningkatkan supaya literasi numerasi ini berjalan dengan baik. Yang kedua itu adalah outing kelas. Ya, outing kelas ini bagian daripada 18 revolusi pendidikan. Itu juga sudah disampaikan Bapak Wali Kota pada saat kemarin kita di hari 2 Mei itu menjadi supaya itu adalah standar kita juga bagaimana mengukur itu sehingga literasi numerasi literasi numerasi ini yang apa namanya yang di Kota Makassar ini salah. Terkait dengan outing kelas, mohon izin Pak Prof dan Dewan Pendidikan. Alhamdulillah, ternyata kemarin BPK itu dijadikan sebagai praktik baik. Ya, BPK kemarin dalam hal proses pengelolaan karena kemarin itu BPK menjadikan rujukan Kota Makassar sebagai bagian kalau ada pendidikan dilakukan di plat BPK itu terkait dengan pengelolaan dana BOS. Alhamdulillah kemarin itu BPK saya dihubungi beberapa kali kita dijadikan sebagai percontohan ya sebagai berbagai praktik baik dalam hal pengelolaan. Apa yang dilihat di situ adalah terkait dengan outing kelas karena proses pembelajaran itu untuk mencapai literasi numerasi sama contoh kemarin yang kecil saya sampaikan. Banyak orang mengatakan bahwa apa sih pinisi itu? Padahal kalau kita melihat semua laporan dari semua sekolah, salah satu contoh di SMP itu luar biasa. Karena tema itu adalah pinisi, tapi pada saat anak-anak outing kelas, jadi anak-anak tidak diarahkan seperti apa, tapi temanya kan jelas. Ternyata kan di situ P5-nya jalan, profil pelajar Pancasila. Jadi semua mata pelajaran. Ada anak memandang, menganalisa, berarti kita bisa lihat karakternya, oh ini anak dengan senang dengan sejarah, karena dia telusuri sejarah-sejarahnya seperti apa. Itu melihatnya, menganalisanya seperti itu. Ini tidak diajari. Masing-masing anak-anak berbeda pandangan. Tapi ada juga dari segi matematika anak juga melihat, bertanya tentang bagaimana mengukur sampai ukuran-ukurannya jadinya. Jadi berbeda-beda pandangan mereka. Nah inilah salah satu yang perlu kita tingkatkan dan tentu Bapak dan Ibu sekalian melalui Dewan Pendidikan kita tidak harus berhenti di sini, bahwa kita melihat yang jelasnya dengan kehadiran Dewan Pendidikan. Kalau tahun lalu memang kami yang meminta bagaimana fokus dulu di komite sekolah. Alhamdulillah kita sudah jalankan itu, sisa nanti kita mengevaluasi apakah komite ini berjalan dengan baik atau tidak. Maka tentu harapan kami adalah bagaimana Dewan Pendidikan juga melakukan sesuatu, teman-teman. Kita tidak boleh lepas dengan itu karena bagian daripada semua sekolah di Kota Makassar ini menjadi bagian dari kontrol Dewan Pendidikan dan tidak itu harapan-harapan kami selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Tentu dalam hal ini saya minta kepada kita semua para guru-guru ya, kita terbukalah karena sekarang kita merdeka. Ya. Harapan kami juga mungkin melalui Dewan Pendidikan ini bagian daripada evaluasi karena tentu di daerah dimintai pendapat. Saya sebagai Kadis Pendidikan tentang regulasi kebijakan nasional tentang kurikulum, maka saya katakan bahwa kurikulum merdeka itu sebenarnya bagus, bisa dipertahankan, tidak usah lagi nanti judul-judulnya yang lain. Tetapi dalam hal yang lain memang banyak perlu yang diperbaiki. Ya. Ini bagus sekali manfaatnya. Salah satu contoh kurikulum Merdeka Mengajar itu luar biasa dampaknya yang kami rasakan terhadap teman-teman di khususnya perguruan tinggi jadi enak. Ini kami rasakan. Kampus mengajar ini luar biasa, ya. Tetapi banyak hal dalam proses. Saya mengkritisi kemarin itu, mohon maaf Prof, ini pandangan saya sebagai Kadis Pendidikan, mungkin juga sebagai akademisi. Ini PMM ya, PMM ya. Saya ketemu dengan vendor tentang edu ID ya, Google ID. Ini
Bahkan dia tanya, saya bertanya, saya menjuru seperti apa, kan itu PMBM itu kan ada plafon di dalam, guru bisa melihat. Tetapi dia juga bingung, karena di dalam itu yang diberi contoh rata-rata PowerPoint. Dia bilang, jadi pada saat guru bingung menganalisa, memandang seperti itu. Yang kedua, yang saya kritisi juga kemarin, saya sampaikan juga Balai Besar penjamin, ini perlu kita duduk bersama. Setelah PMM ini, sementara kan awalnya kurikulum Merdeka itu jalan dengan baik, karena Merdeka betul-betul guru diberikan. Tetapi yang terjadi adalah guru sekarang sibuk dengan PMM-nya. Akhirnya guru itu di depan kelas, dia hanya mengerja PMM-nya, sementara dia abaikan siswa. Jadi proses berkurang. Padahal awalnya itu bagus sekali. Justru awalnya adalah proses. Makanya saya sebagai Kadis Pendidikan Kota Makassar, saya katakan, biasa sekadang guru, saya bilang begini, target kita yang proses lama lebih baik revolusi pendidikan 18 revolusi dijadikan target. Dan itu sejalan. Cita-cita Ki Hajar Dewantara itu sejalan dengan 18 untuk mengukurnya jelas. Yang baru Bapak Prabowo, Presiden yang terpilih, kita berharap menterinya dia melihat mungkin konsep seperti dulu ya. Jadi memang betul kita harus akui menteri sekarang. Tapi ada pertanyaan saya itu sampai Pak Wali juga kemarin, kan ada kegiatan Prof. Katanya menteri dibilang nanti Toki datang. Karena saya sendiri yang menyaksikan. Saya pernah waktu Pak Wali mau anaknya, acara anaknya juga. Saya mengantar ke menteri, juga saya menteri. Jadi asprinya itu seperti ini. Dia bilang, Pak Kadis, ini Pak Menteri, nanti itu rapat kabinet baru ada. Jadi dia di Singapura. Nah, memang susah ditemui. Jadi tapi ini kan hanya hal-hal yang kita inginkan betul-betul. Insya Allah mudah-mudahan yang betul, bukan berarti ini kan banyak pakar yang memang mampu untuk itu. Kita berdoa mudah-mudahan Menteri Pendidikan ke depan itu akan lebih baik. Sebenarnya sudah baik ini, tapi kita mencari yang lebih baik, ya. Jadi supaya ini nyambung juga dengan teman para akademisi dan para guru-guru besar, tentunya itu Orde Baru kalau menurut kami itu bukan hal, banyak orang mengatakan seperti itu, banyak kunci baiknya. Makanya juga saya minta kepada Bapak dan Ibu sekalian, seluruh guru, sama juga di Kota Makassar, sampaikan seluruh warga Kota Makassar. Kalau mau pendidikan bagus, nah kita sudah rasakan prosesnya bagus, maka lanjutkan kebaikan itu. Ya, kita harus melanjutkan kebaikan. Karena jangan sampai nanti juga lain konsepnya, lain lagi visi-misinya, bingung lagi ini sudah di Kota Makassar itu akan baik. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, Bunda, terima kasih atas ucapannya. Saya ini bilang Kadis Pendidikan kembali muda. Mau diapa itu takdir, Prof. Ya kan? Mau diapa, bukan kesengajaan. Saya bingung semua. Memang itu trending di pendidikan. Mulai dari awal baru apa-apa sudah viral macam-macam. Sebagai juga artis Prof, ini saya kasih Pak Wali karena kita tunjuk jadi artis kemarin main pulang tak harus rumah viral, ya kan. Kemudian tentu ini tidak bisa karena tidak dipikir, mau tidak mau itu kami jalankan. Nah, alhamdulillah ini kan berjalan semua dengan baik, tidak ada nawaitu yang ini bukan sama semata, itulah takdir, ya, takdir. Karena saya juga melakukan sesuai dengan prosedur. Jadi banyak orang kena pecat Kadis Pendidikan, kan ada prosedur. Saya ikuti langkah tahun lalu. Ini panjang prosesnya, cuma tidak perlu cerita karena ini adalah privasi, ya kan. Jadi semua prosedur kami lalui, jadi tidak ada salah. Jadi kalau orang mengatakan orang tidak beres ini kalau orang ini, maka hentikanlah itu, kita berdoa bersama-sama. Yang pasti di dunia pendidikan kita bagaimana pendidikan ini akan lebih baik. Dan terus terang juga saya sebagai Kadis Pendidikan sudah masuk tahun ketiga, ya. Kemarin teman-teman di DPR saya juga ucapkan selamat dengan teman-teman yang sudah terpilih. Saya sampaikan juga karena milenial yang paling banyak. Saya bilang banyak juga menelpon ke saya bilang baik petunjuk Pak Kadis. Saya bilang begini, Anda sebagai generasi muda, artinya secara profesional kalau mau langgeng lama pertahankan itu, tapi jangan, iya bisa kita jadi gurunya Prof, bisa Bu. Lihat teoteki nanti. Oh sudah. Cocok anak itu yang aku tahu semua, tapi aku tahu semua, makanya sekarang tidak pulang kata. Saya bilang kalau masih mau maaf Pak Prof, saya barangkali bagian daripada ini. Saya katakan kalau memang masih begini bakal berkelahi begitu karena sama-sama juga untuk rakyat. Saya bilang barusan saya berkelahi di DPR. Saya bilang begitu.
Tidak ada. Jadi saya juga tidak tahu memahami, kadang juga saya bilang ayo kalau memang untuk kepentingan rakyat insya Allah kita sama-sama, tapi kapan tidak kita akan berlawanan, biar di DPRD saya bilang. Tapi saya bersyukur kemarin, mohon maaf karena ibunda saya sebagai mitra biasa kopi-kopi kak kalau ada, tapi kalau tidak ada di penengah saya bingung kalau diborongi kak. Tapi kalau ada saya juga melawan, saya tahu bunda saya melawan, tapi ada pembelaku. Untung ada satu selalu bunda yang lewat bela saya. Kalau diserama di situ dia ada, karena terkadang juga ada sesuatu hal teman-teman sebenarnya dia itu menurut citra pandangan orang itu salah. Sebenarnya saya bilang boleh mengundang, itu yang salah. Kalau PPDB jangan mendekati PPDB baru undang ke sekolah, seharusnya itu lama. Ini salah jadi kental sekali, makanya kemarin ke kancing tidak usah. Jadi saya bilang bunda ada undang kepala sekolah, jadi saya tidak ada undangan tapi saya datang. Tapi saya bilang sama anggota dewan, sekarang kepala sekolah aku hadir, tapi saya tidak biarkan kepala sekolah aku bicara, tapi saya akan bicara sendiri. Sudah, saya bicara sendiri. Karena kalau dianu nanti macam-macam nanti, kita kan harus ada. Kan kita lihat juga teman-teman kalau melihat ini adalah seorang pendidik, guru adalah pekerjaan mulia. Kadang kan jangan sampai muncul etika seorang anggota dewan yang tidak pantas disampaikan oleh guru, maka saya bilang hilang simpati ke itu tidak dulu. Sama dengan kemarin, mohon maaf, saya sebenarnya sudah tahu itu bunda, ada beberapa bukan di Anita, itu banyak teman-teman itu sampai guru-guru itu menangis, biasa kadang turun tidak punya etika, dia tunjuk-tunjuk, ya ada. Iya ada, saya sederhana di guru kemarin petunjuk Pak Kadis, maka kasih tahu saja orang itu jangan suruh pilih. Karena ikut saja dia kan begitu. Nah ini terima kasih bunda, dan ini kan hanya berkelakar ini kita mau lihat bagaimana bekerja secara profesional. Pendidikan itu mudah kalau kita kolaborasi. Kata kuncinya adalah guru. Biar kami dengan Dewan Pendidikan nanti membahas tentang literasi numerasi, tapi kalau gurunya itu yang perlu. Nah ini salah satu yang kita lakukan hari ini adalah bagian daripada proses peningkatan mutu guru. Ya. Minimal nanti kita mendapatkan apa. Nah sekarang ini kita bukan mau mengguru di sini, bukan mau mengajari. Tentu dari kita semua yang hadir ada ide cemerlang, itu yang kita mau persatukan. Jangan selalu mengatakan ada Pak Pro, Ibu Prof, ada Prof Pak Sirwello untuk mengajar kita, tapi ada sesuatu yang disampaikan bisa dikombinasi menjadi suatu model pembelajaran yang baik untuk mendapatkan literasi numerasi. Itu selalu saya minta sama guru, jangan berhenti. Karena semua orang berbeda dan punya kelebihan, dan ini yang kita mau persatukan dalam model pembelajaran. Ya, jadi saya minta terbuka sekarang, tidak usah segan-segan. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, Dewan Hijau ya sampaikan Dewan Pendidikan terkait dengan kepala sekolah juga. Ini juga membuat kemarin kami sudah melakukan 2 kali asesmen ya Pak. Asesmen setiap tahun memang itu menjadi di registra kami selalu setiap tahun dan menjadi evaluasi. Ya mau tidak mau kejadiannya juga ini harus minta isi karena terlalu lama. Nah, terlalu lama saya juga bingung. Kan begini, saya bingung tentang menetapkan, bukan tidak ada kepentingan, tidak ada menetapkan ada kepentingan dalam penetapan sekolah. Ternyata yang saya sayangkan ini adalah masih banyak kepala sekolah di Kota Makassar tidak inovatif, tidak adaptif, dan tidak kreatif. Banyak kepala sekolah masih model lama yang dia pakai, kemudian ada gurunya kreatif tapi diberikan. Iya. Ini saja P3K, ini sekadar informasi kepada kita. Kemarin saya agak naik sini Prof. Ada kepala sekolah di Kota Makassar, dari awal memang begitu lulus gurunya ada dendam pribadi, mereka kasih keluar di Dapodi. Makanya saya marah di situ, mau tanda tangan atau tidak, dia tanda tangan awalnya. Kemarin kejadian lagi, kepala sekolah yang sama, tidak mau tanda tangan pernyataan langsung. Pernah di Dapodi saya tidak bisa bersembunyi karena ada riwayat di Dapodi. Nah itu orang bekerja kapan? Gue kasih keluar, baru mengangkat guru honor lain. Makanya saya bilang SK tidak boleh diganti. Kemarin kalau Anda tidak mau tanda tangan, saya yang tanda tangan. Ya, saya bilang sama terus terang agak emosi saya kemarin. Seandainya bahwa bukan pada ini, saya usulkan kepada wali kota untuk melakukan pemberhentian saja. Ini kan membuat pusing. Padahal sementara kita pikirkan di Kota Makassar ada pendidikan bagaimana berjalan dengan baik. Iya. Jadi tolong Bapak dan Ibu sekalian, perlu kolaborasi. Kepala sekolah itu jangan sendiri. Artinya itulah tujuannya dalam hal di situ kita duduk bersama. Apa inovasi tentang sekolah, apa model yang baik. Itulah juga tugasnya kepala sekolah. Kan jelas kalau manajerialnya, pembinaannya, kan ada kelompok kerja yang ada di sekolah selalu menjadi evaluasi setiap minggu. Itu kan yang tidak jalan.
Seharusnya kita mau adalah ada evaluasi tiap minggu dalam proses pembelajaran itu untuk satuan pendidikan. Jadi kalau umpamanya hari Sabtu kita duduk bersama, evaluasi itu apa sih yang sudah kita lakukan, kita progresnya juga terkait dengan anak-anak kita. Ini tidak susah, tapi kalau ini manajemen sudah dimanage dengan baik, insya Allah ini akan jalan. Saya juga sebagai kadis pendidikan tenang, makanya saya bilang saya berikan seluas-luasnya. Yang kedua, yang terakhir juga saya sampaikan melalui ini, baru-baru ini kami juga sudah ke Jakarta Prof terkait dengan PPDB. Kan selalu banyak bertanya, kenapa sih Makassar secara nasional Makassar dijadikan rujukan? Maka pasti memang beda, karena Makassar itu dia menjalankan konstitusi, pendidikan adalah hak warga negara. Itu hak warga negara, berarti pemerintah, tanggung jawabnya pemerintah. Yang kedua, diperkuat lagi dengan revolusi pendidikan semua harus sekolah. Di Kota Makassar janji tidak ada anak yang wajib sekolah tidak sekolah. Itu Perda, RPJ. Ya, nanti kemarin saya persentase, kenapa tuh saya persentase? Karena kondisi sekolah kita, maka saya Pak Dirjen waktu itu diwakili ada beberapa teman, saya persentase tentang penerimaan dengan juknis yang sama. Jadi saya tidak mengatur itu keluar dari SPM sedikit. Itu mau tidak, itu saya lakukan. Karena sebenarnya kementerian itu tidak ada tindakan, ada kan berisiko terhadap merah atau apa dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin kami lakukan semua dapat dana bos. Iya kan? Ada daerah tertentu, saya sudah petakan mapping semua bahwa di sini mau tidak mau saya keluar sedikit dari SPM dengan kondisi anak yang usia sekolah. Saya akan keluar. Artinya kan tidak semua itu kolaborado, jadi ada pemetaan itu. Saya sudah bisa baca, alhamdulillah itu respon baik dan itu dia sampaikan seandainya daerah semua melakukan hal yang sama, ini kan tidak ada masalah. Nah kalau semua daerah menyampaikan seperti itu bisa saja muncul SPM. Saya kan juga sampaikan salah satu standar SPM jadi SPM jumlah siswa dalam ruang kelas, tetapi kan saya bilang 80% di Kota Makassar itu masih kita kan ada standar sarana prasarana kalau dalam hal akreditasi. Maka di Makassar itu masih standar 48 karena belum ada bangunan baru, masih bangunan lama. Maka kalau kita ukur memungkinkan sampai seperti itu, tapi tidak juga kita lakukan seperti itu, ya kan? Tapi yang jelasnya kalau 32 atau maksimal 36 itu kan tidak, kalau keluar dari itu memang ada yang keluar. Saya sampaikan, jadi enak, jadi komunikasi itu jalan. Makanya saya lakukan, saya membangun ada namanya perencanaan sebelumnya. Jadi kami ini sudah siap mengevaluasi juga setiap tahun. Dan insya Allah mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Dan tentunya juga saya minta kepala sekolah, alhamdulillah kemarin tidak ada lagi kita laporan masuk ke ombudsman bahwa saya ini membayar atau apa dan sebagainya. Karena memang salah satu strategi kami untuk menghentikan ini, perintah saya kepada kepala sekolah yang diterima, yang dilayani adalah orang Tokando. Di luar daripada itu tolak. Jadi tidak ada calon-calon. Mau LSM, mau apa dan sebagainya, alhamdulillah kita juga akhirnya mundur sendiri. Nanti pelan-pelan LSM kita juga mau mengajari teman-teman kontrol sosial profesional. Ya, saya bilang begitu. Kalau Anda profesional saya hargai. Tetapi pada saat Anda juga tujuannya ada yang dikasih korupsi, ada yang begini, belum ada apa-apa, langsung diambil, belum orang bekerja, belum diproses, dibilang ada yang melapor, ada yang dikasih korupsi. Nah, di mana letak korupsi? Sekolah biar dana bos belum keluar, arkas belum disusun. Bagaimana caranya? Nah, ini kan salah satu harus kita lakukan hal yang seperti itu. Demikian, terima kasih kepada kita semua. Tentu saya selalu kadis pendidikan berharap kepada Dewan Pendidikan. Dan luar biasa di selalu akhir itu ada pemilihan guru berprestasi. Dan itu kita harus hargai karena tahapan-tahapannya luar biasa melibatkan berbagai pihak. Bukan Dewan Pendidikan yang melakukan, tapi wadah Dewan Pendidikan, tapi melibatkan perguruan tinggi, akademisi untuk dan hal-hal yang profesional yang memang punya keahlian untuk menilai bahwa memang layak guru itu pada saat Dewan Pendidikan menetapkan sebagai guru berprestasi. Itu adalah bisa kita hargai dan kita bisa bertanggungjawabkan. Dan memang selama ini yang kami pantau bahwa semua yang ditetapkan itulah yang kami juga nilai bahwa itu adalah guru yang baik. Ya, Pak Arifin sudah tidak pertanyakan lagi. Karena Pak Arifin saya terus terang ini sampai pensiun di sini karena dulu Tuangka di negeri datang ke yayasan Angkatan Laut. Terpaksa maka di situ terus mau ke sekolah. Pada dia SN dulu kan ditarik. Inilah salah satu yang paling susah ditarik. Pengalaman masih saya di pendidikan sampai sekarang. Kemarin saya mencoba mau melakukan datang ke yayasan. Apa boleh buat, saya bilang Pak Arifin, karena ada standar di situ 12 sekolah, di situ lewat 8 tahun, rubah-rubah mana sekarang, kalau sedikit ganti lagi.
SK Yayasan berperbaharui supaya tidak lewat 8 tahun. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pengarahan Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Berikutnya kami mengundang Ibu Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, Ibu Prof. Dr. Haja Piati Aminsal, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini mewakili Bapak Ketua Dewan Pendidikan. Dengan hormat disilakan. Pak Prof, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat jawabannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan pengantin baru makin gagal. Kemarin gak gagal, sekarang gagal. Saya bilang ini berkat peliharaan. Bayangin, saya lihat dicium kiri kanan sampai di atas. Sudah ada indikator menunjukkan bahwa sayangnya sama suami. Tapi jangan lupa dengan masa lalu yang membawa Kadis sampai dengan jadi kepala dinas yang keren. Ya begitu ya. Dan harus mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada yang pernah memelihara. Seperti itu ya. Setuju Ibu? Nggak apa-apa ini, intermezzo nih pagi-pagi, biar semangat Ibu-ibu. Yang saya hormati Sekretaris dan seluruh pengurus Dewan Pendidikan Kota Makassar yang sempat hadir pada kesempatan ini. Dan hadirin sekalian saya hormati, tentu kita pertama-tama tak henti-hentinya dan patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita mendapat rahmat dan hidayah sehingga kita semua dalam sehat walafiat sehingga dapat berkumpul di tempat ini dan bisa menghadiri acara sarana sehat yang dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan. Tentu yang pertama adalah siapa? Istri. Sini ke istri, di depan Ki, perkenalan. Sini Ki. Sebagai kepala sekolah, sebagai guru ya. Penggerak, guru penggerak. Oke, ya. Oke. Ya, Duduk Ibu Budi. Tentu kegiatan ini adalah merupakan program yang telah disusun dan direncanakan oleh Dewan Pendidikan ya, karena merupakan program yang sangat penting dan tentu kita harapkan bahwa sarana sehat yang diadakan ini akan kita berhasil dan sukses. Tentu kita tahu semua bahwa kegiatan ini dilaksanakan adalah dalam rangka untuk mendapatkan ya kendala atau masalah yang dihadapi oleh kepala sekolah maupun guru-guru penggerak dan guru lainnya, dalam arti bahwa kendala dan masalah yang dihadapi ini harus kita ketahui karena kita ingin memberikan rekomendasi nantinya setelah selesai sarana sehat. Tentu kedua adalah untuk mendapatkan masukan dari kita semua yang hadir sehingga menjadikan bahan acuan di dalam rangka untuk membuat rekomendasi yang akan kita serahkan nanti kepada pemerintah Kota Makassar, dan tindak lanjutnya adalah tentu kepada dinas terkait yang di dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kemampuan daripada kepala sekolah maupun guru-guru yang lain. Nah, tentu kita harapkan kepada semua bahwa walaupun kita pernah merasakan pada saat COVID ya, itu memang sangat parah ya, hasil pendidikan kita sangat menurun, sehingga pada saat sekarang ini kita harus gencar
harus kita melakukan upaya-upaya di dalam rangka untuk meningkatkan revitalisasi dan merisasi. Dalam arti bagaimana upaya kita di dalam meningkatkan anak didik kita bisa belajar membaca, menulis dan berhitung, itu akan bisa berhasil. Tentu akan datang kita akan ingin mendapatkan hasil yang maksimal setelah mengadakan secara sehat ini. Kita ingin menginput, memberi masukan kepada Bapak Wali Kota di dalam rangka untuk bisa menggerakkan para kepala sekolah maupun guru-guru yang lain dan guru penggerak agar supaya maksimalkan untuk bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak kita sehingga hasil pendidikan yang kita ingin akan dapat maksimal. Nah, itu yang saya sampaikan. Semoga nantinya berjalannya secara saya ini kita mendapatkan informasi tentang kendala, ya, permasalahan yang dihadapi, dan juga kita inginkan ada masukan dan saran di dalam rangka untuk melakukan revitalisasi dan normalisasi ini. Tetapi kita inginkan bahwa memang masih banyak kendala karena masalah peralatan, sarana prasarana kasar ini untuk khususnya bagi pendidikan sekolah yang ada masih belum maksimal. Tetapi Kepala Dinas telah banyak membuat program yang betul-betul mengarah dalam arti bahwa prasarana dan sarana itu telah memenuhi, ya walaupun belum 100%, tapi kemandirian daripada sekolah-sekolah kita betul-betul memberi jempol karena kemandirian yang ada dapat dilakukan penyiapan sarana prasarana yang belum dipenuhi oleh pihak pemerintah seperti itu. Nah, saya rasa itu dilakukan oleh para kepala sekolah maupun guru penggerak. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara saya pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda atas sambutan pembukanya. Mungkin kita lanjut langsung ke materi inti saja. Saya mengundang Bapak Prof. Basriwelo untuk mengambil tempat. Tarik, Prof. Sini boleh Pak. Iya, selamat datang juga Bapak Suarman, Ketua PGRI Makassar, sekaligus Komisioner Dewan Pendidikan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Profesor Dr. Basriwelo. Prof. Basriwelo ini adalah Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar yang pertama. Ya, silakan Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kadis, yang saya hormati Ibu Prof. Yati sebagai Wakil Ketua, Pak Sekretarisnya ini kuadrat jadi. Oh begitu, jadi pangkat 2 dia.
Ya sembari ini ya, sembari apa namanya rehat dulu lah, sambil nikmati dulu snacknya. Kita tunggu Pak Prof untuk kopi ini. Samar bagi kita semua mengenai literasi budaya, karena literasi budaya ini sangat kompleks. Ada sebuah kisah di Jerman, ada seorang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jerman S2 S3, nilainya semua cum laude. Jadi waktu dia melamar pekerjaan setelah tamat, semua tempat yang dia melamar itu semua ada panggilannya untuk wawancara, tapi semua diwawancara gagal, tidak ada yang terima. Di seluruh Jerman tidak ada yang terima. Kenapa? Ternyata suatu saat mahasiswa ini pernah naik kereta api dan tidak bayar tiket, tidak beli tiket. Dia mepet sama orang masuk dan ketahuan itu terekam. Jadi bayangkan ini aspek literasi budaya, karena dia anggap enteng soal itu, karena dia anggap apa ini tidak mungkin dia tahu. Ada anak-anak yang lewat dan dia di situ. Dan dia ceritakan sendiri kisahnya di koran itu. Ini suatu hal yang sangat simple, sederhana, tapi sangat penting bagi kita semua. Ya. Nah, sehingga terjadilah hal-hal yang demikian. Pengalaman saya juga di Amerika yang mengenai literasi budaya ini, sewaktu kita mau pulang setelah selesai, parkir di seluruh Amerika dimanapun Anda berada dan tidak bayar, semua ada terekam di situ. Ya alhamdulillah saya kosong, jadi saya tidak ada masalah. Jadi luar biasa. Jadi ini literasi ini bukan hanya sebagai membaca saja dengan masalah angka, tapi ini masalah budaya yang sangat penting. Ini anak-anak kita itu dalam digital literasi itu penting, Bapak Ibu sekalian. Beberapa hal yang perlu kita memang lihat di sekolah-sekolah itu, ada beberapa tujuannya. Saya lihat di setiap kelas itu ada pojok baca, dan di luar kelas ada semacam buku dijejer di situ. Jadi begitu anak datang di sekolah,
Pas mengambil buku itu baru masuk di kelasnya dulu membaca. Nanti setelah ada guru mengajar mereka kembalikan dan antri. Dia antri kembalikan itu buku dan teratur dengan baik. Siapa yang terakhir harus dia perbaiki itu baru dibaca. Begitu juga kalau lonceng sudah berbunyi untuk istirahat, mereka berhamburan keluar berebutan untuk mengambil buku itu, tapi mereka harus antri. Jadi begitu mereka dapat ya langsung. Begitu juga kalau mengembalikan lonceng berbunyi untuk masuk kelas, mereka kembali lagi kembalikan seperti semula, dan siapa yang terakhir harus memperbaiki. Nah, apa hubungannya dengan proses pembelajaran itu? Dalam proses pembelajaran, kadang-kadang guru secara tiba-tiba menunjuk seorang siswa, tadi apa kau baca? Coba jelaskan apa yang kau baca. Siapa yang lain yang mau jelaskan itu apa yang dia baca? Akhirnya anak-anak semua. Jadi apapun yang anak-anak lakukan, apakah itu tentang angka atau tentang bacaan cerita dan sebagainya, mereka harus melakukan itu dan menceritakan kepada orang lain. Jadi jangan hanya untuk mengetahui. Kekurangan kita pada umumnya, masyarakat kita di Indonesia itu kurang menginformasikan apa yang kita tahu. Ya, kita malu. Contohnya kalau wawancara cari kerja, dia sudah sarjana komputer, diwawancarai, bisa komputer, bisa sedikit Pak. Padahal sarjana komputer bisa sedikit. Sudah D3, sudah S1 komputer, masih mengatakan bisa sedikit Pak. Tapi kalau orang Amerika ditanya, saya sendiri pernah tanya, dia tanya saya, bisa main tenis? Saya bilang, ya bisa, saya bilang tahu, bisa. Dia bisa, saya bisa malah utama. Ternyata baru pegang raket tenis. Coba. Jadi ditanya, bisa komputer? Oh, dia bilang bisa. Bisa ini, bisa ini. Oh, kalau ini tidak bisa. Tapi saya bisa dipelajari dengan cepat. Saya adalah fast learner. Jadi itu confidence anak-anak atau percaya anak itu yang perlu itu sekali itu menimbulkan rasa percaya diri anak-anak itu dalam berbagai pengetahuan. Dan itu hanya bisa didapat dalam pembelajaran literasi numerasi itu, meningkatkan kemampuan anak-anak yang demikian itu. Nah, kayak tadi saya katakan kalau bapak-bapak ibu mendownload buku panduan itu, di situ sudah lengkap Pak. Kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di sekolah. Saya sini bisa bacakan beberapa hal, menyediakan tips-tips yang digunakan untuk berbagi kegiatan, baik di dalam kelas maupun di luar. Bagaimana huruf kata kalimat dan teks berfungsi. Jadi bukan hanya membaca saja. Mendorong interaksi antara guru dan siswa dengan siswa yang lain dengan cara menggunakan dokumen hanya teks bersama-sama. Tadi saya katakan bisa kelas, seperti kelas. Jadi tidak perlu dibatasi apa saja anak-anak bisa baca. Ya. Kecuali tentu yang suara yang dewasa. Indikator kemampuan literasi kita bisa lihat. Salah satu indikator keberhasilannya adalah terbentuknya individu yang cakap dan mandiri melalui suatu proses belajar. Indikator keberhasilan pembelajaran itu, menurut profesor saya di Amerika, salah seorang guru mengatakan gampang sekali. Indikator keberhasilan pembelajaran dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau Anda ajar orang belajar naik sepeda dan akhirnya sudah bisa naik sepeda, itu sudah berhasil. Dari segi motoriknya, belum lagi dari segi kognitifnya, belum dari sikap attitude-nya. Nah itu.
Nah, sehingga pembentukan anak-anak itu secara keseluruhan baik dari segi kognitif, motorik dan attitude itu langsung terbuka sesuatu. Ada sikap yang baik itu iman terus. Ada 3 indikator yang bisa juga kita lihat dari terkait simbol dan makna pada matematika, menganalisis informasi dan ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bacaan dan lain-lain. Ingat, tidak semua orang bisa membaca grafik. Tidak semua orang bisa membaca tabel. Kadang-kadang kalau sekarang grafik itu ada yang bar, ada yang bertangan, ada yang garis-garis. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Kalau kita tidak biasa dengan itu, maka orang lebih suka membaca kata-kata daripada melihat grafik itu. Dan itu perlu semua anak-anak kita tahu dipersiapkan itu. Karena ke depan itu bagaimanapun literasi informasi itu selalu lebih padat, paling banyak makna. Nah, inilah yang perlu kita lakukan sekarang. Literasi terhadap digital literasi itu penting juga kita lakukan. Jadi misalnya juga mengatur grafis yang digunakan oleh guru dan siswa untuk menyusun struktur cerita. Ya. Karya yang dibuat selama kegiatan menulis interaktif. Waktu kita memilih guru kepala sekolah, ada seorang guru yang saya baca itu. Jadi dia mengajar siswa itu menunjukkannya membuat foto dalam berita cerita. Dan anak itu diminta membuatnya dengan dari orang tuanya, sehingga anak itu punya kaya dengan pengetahuan itu karena ibunya memberikan itu, dan itu dia sudah hasilkan sudah berapa ratus itu. Jadi nanti kalau orang lagi yang baru melihat itu cerita tentang itu ada pengalaman yang sama, tidak yang baru tentang itu. Jadi memang soalnya salah satu hal yang paling penting dalam pembelajaran literasi komunikasi ini adalah kreativitas guru di sekolah. Ya, ditambah juga bagaimana kita memberitahukan orang tua di rumah supaya dia juga memfasilitasi supaya tidak kosong di rumah. Jangan hanya di sekolah sibuk tapi setelah pulang di rumah kosong, hanya main saja dan sebagainya. Ya. Dan itu sekarang bagus sekali dengan adanya pembelajaran online itu biasa itu, Pak. Bayangkan kalau dibandingkan dengan pengalaman saya di SD dengan taman kanak-kanak sekarang. Taman kanak waktu saya SD, mereka sudah bisa ini, bisa kopi ini, bisa memesan online dan sebagainya. Wih, luar biasa. Dan inilah perkembangan literasi numerasi ini yang harus kita kembangkan terus di sekolah sehingga anak-anak itu tidak ketinggalan zaman. Jadi kita harus selalu bagaimanapun sebagai seorang guru itu kita tidak pernah berhenti belajar. Faktor-faktor lain yang bisa berdukung dan menambah keberhasilan itu dan kegagalan itu dan lain-lain. Ingat Bapak Ibu sekalian, prinsip pembelajaran itu harus kondisi. Di beberapa tempat juga saya lihat ada juga pajangan kerja anak-anak. Ini juga di sekolah ini sudah ada ya. Menulis kemudian dipajang gitu. Waktu saya berkunjung ke Bojonegoro, ada seorang anak menulis tentang kaleng Coca-Cola, satu halaman. Dia ceritakan apa yang dia lihat tentang kaleng Coca-Cola itu, dan luar biasa bagusnya.
Kita membaca itu seakan-akan bahkan kola-kola itu ada di depan kita. Akhirnya saya tanya kepala sekolah, di mana anak ini? Bilang ada Pak. Terus saya ketemu, datanglah itu anak. Saya tanya, bagaimana Anda kamu nulis ini begitu dengan baik? Dia bilang, ini saya amati dulu itu beberapa saat. Kemudian sebelum saya menulis, saya menulis baru saya menulis. Setiap selesai saya menulis satu kalimat. Kemudian saya tanya teman baca, apa yang kurang di situ menurut Anda? Nah, kalau ada yang teman saya bertanya saya dan itu benar, maka saya akan tampil itu. Saya tambahkan lagi ke situ. Jadi ini suatu cara juga bagaimana kita melakukan intervensi terhadap anak-anak sehingga bisa betul-betul meningkatkan kegiatan literasi dan numerasi anak-anak itu. Juga masalah keuangan, literasi tentang keuangan itu perlu juga menghitung itu, anak-anak disuruh belanja dan sebagainya. Ada kembaliannya, jangan suruh ambil gula-gula, kalau kasih gula-gula jangan ambil gula-gula. Ada dulu anak saya itu kalau disuruh pergi belanja di dekat rumah, dia saya tidak mau ke situ, pasti dikasih gula-gula. Kenapa gula-gula? Kembali aja pakai gula-gula. Ya padahal itu penjual sebenarnya tidak boleh begitu. Harus hitung berapa kembaliannya itu. Dan biasakan anak-anak tidak boleh ambil tanpa minta. Kalau mau minta kembaliannya mak. Mau untuk apa? Harus ditanya mau untuk apa dan sebagainya. Ya. Nah, sehingga dia betul-betul tahu masalah finansial itu bagaimana. Nah kita harus mengatur dan sebagainya itu. Ya, jangan hanya di sekolah itu hanya tambah kali kurang sama dengan, tapi tidak ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya dulu waktu SD menghafal kali-kali itu saya tidak tahu apa gunanya itu. Tidak tahu. 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 2. Jadi otomatis kita hafal lalu saja, tidak ada pengertian apa-apa itu apa, karena tidak pakai benda. Yang pakai benda itu hanya tambah dengan kurang. Kita bawa lidi 10, 1 lidi tambah 1 lidi 2 lidi. Tambah 1 apa tambah 1 apa jadi 2. Itu real life situation ya, keadaan implementasi dalam kehidupan sehari yang nyata. Jadi jangan bawa anak-anak terlalu banyak menghayal. Iya. Jadi saya kira itu sekedar pengantar saja. Saya tidak bisa lebih jauh karena tentu bapak-bapak dan ibu punya pengalaman dari banyak hal itu. Saya ini hanya membaca dan saya sudah lama sekali dulu saya pernah itu, dan pembelajaran literasi di Amerika itu sudah sejak tahun 80-an sudah digalakkan memang itu. Sekarang sampai anak-anak itu tidak bawa lagi bekal ke sekolah. Setiap anak-anak SD, SMP, SMA itu sudah diisi di HP-nya programnya. Hari ini di sekolah hanya bisa makan begini dengan harga sekian, hanya bisa makan ini dengan harga sekian. Jadi dia di kantin, saya butuhin. Dan dia sudah dikasih uang sama mamanya atau transfer dari orang tuanya, tidak boleh lebih dari itu. Kalau kita, anak-anak kita 3 kali minta es krim, asal ada uang pasti 3 kali juga dikasih. Kalau di sana tidak bisa Pak, 1 kali sudah, tadi sudah, tidak boleh hanya 1 kali 1 hari, besok lagi baru bisa. Kalau kita 3 kali 4 kali minta diberikan saja daripada menangis. Nah itu memanjakan anak-anak. Kita harus mengajar disiplin anak-anak. Saya tertarik waktu saya dan teman-teman meninjau sekolah inklusi di Jakarta. Ya. Salah satu caranya mendidik itu anak menangis mau pulang, karena ibunya sudah di luar, dia sudah lihat ibunya menangis mau pulang. Tapi gurunya bilang tidak boleh pulang sebelum berhenti menangis.
Tidak dikasih pulang Pak. Nanti mau nangis baru dikasih pulang. Yang satu minta coklat, menangis. Dia bilang kalau di rumah ibunya tidak bisa, tidak berhenti menangis kalau tidak dikasih. Sekarang berbeda, berhenti menangis baru dikasih. Kalau tidak berhenti menangis, saya tidak kasih. Ya. Jadi itu bagaimana cara merubah perilaku. Harus ada intervensi yang positif terhadap anak-anak. Ya. Saya kira demikian, dari kurang dan lebih waktu, memberikan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saya langsung isi ya. Pak Lawan minta izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Prof, yang saya hormati teman-teman komisioner Dewan Pendidikan, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru penggerak yang hadir pada pagi hari ini. Hari ini kita membranding, saya berdiri ya, membranding acara ini dengan dalam bentuk serasehan. Kita ingin ada pandangan dari Bapak Ibu, ada pendapat dari Bapak Ibu, bagaimana kita memulihkan pembelajaran di sekolah, kemudian bagaimana kita meningkatkan capaian asesmen nasional dalam dua konteks, yaitu literasi dengan numerasi. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu sebenarnya yang kita harus gali, yaitu apa? Karakter, yang juga ada dalam AN. Karakter itu seperti apa? Saya sebenarnya berbangga dengan karakter itu. Kenapa? Hasil karakter kita dalam 3 tahun terakhir, hasil AN-nya itu selalu berada di atas. Jadi saya nggak terlalu khawatir. Jadi saya berasumsi bahwa karakter anak-anak itu sudah luar biasa pemahaman terhadap pendidikan karakter itu sendiri. Yang ada sekarang tinggal implemented dari apa yang diketahui tentang karakter itu. Bagaimana dia mengimplementasi karakter itu sendiri. Kita lihat. Bapak Ibu, kita lihat. Ini hasil AN kita dalam 3 tahun terakhir. Nah, pada tahun 2021 itu asesmen nasional itu kan dia ada dalam batas penilaian 1 sampai dengan 3. Ingat ya, 1 dengan 3. Di sekolah-sekolah Bapak Ibu kan sudah buka semua belum? Jangan lupa buka kemudian buat apa namanya, rekonsiliasi terhadap itu ya, dibuka, kemudian jangan sampai buka doang. Mohon maaf, sekolah di sini kalau ada yang cuma suruh operator buka dulu dong, selesai buka, selesai, bukan seperti itu. Rapor pendidikan buka, kemudian pelajari apa persoalan, kemudian itu yang menjadi perencanaan yang disebut dengan perencanaan berbasis data. Itu yang penting. Jangan buka saja. Ada operator nggak di sini hadir? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Saya mau bilang, operator jangan kalian bukakan saja kepala sekolah, selesai. Tapi buka kemudian dipelajari apa yang ada dalam rapor pendidikan, apa yang kurang, apa yang bertambah. Ini yang saya mau tanyakan nanti kepada Bapak Ibu. Kemarin itu di tahun pertama itu hanya 1 sampai 3, ya, sama dengan di kampus lah. Kita di kampus itu kan ABCD dulu kan, ABCD E dulu ada A 4 B 3 C 2 D 1 and then terakhir error kan E 0. Nah, sampai dengan tahun 2002 tahun itu 2021 2022 itu masih menggunakan batas 1 sampai 3. Jadi nilainya itu 1,65 di tahun 2021, kemudian meningkat untuk SD ini. Alhamdulillah SD ini 1,74, kemudian 2,02. Sebenarnya kalau di 2023 itu 67,34%. Itu ditulisnya seperti itu. Ini untuk capaian kota ya. Capaian kota Bapak Ibu yang saya
sampaikan ini. Capaian sekolah masing-masing kan Bapak Ibu tahu, meskipun saya juga tahu sebenarnya. Saya bisa buka capaian sekolah masing-masing. SD apa lagi Bu? Patingaloang, SD Patingaloang saya bisa tahu, tapi saya tidak mau papar di sini, jangan. Nggak enaklah sama kepala sekolah. Ya Bu ya. Pak Arvin di sini hang tua saya bisa buka dong. Tapi saya nggak mau papar di sini, hang tua cuma segini gitu. Nggak boleh. Bang, nggak boleh. Jadi nanti Bapak Ibu sendiri yang tahu, kemudian kita lihat. Sekarang kan prosentase, ya. Nah, kita lihat perkembangannya. Literasi dan numerasi khusus untuk SD saja. Kalau di SD itu, capaian literasi SD itu secara kota itu meningkat terus Pak. Meningkat terus, luar biasa. Alhamdulillah, ini saya mau minta nanti Bapak Ibu bisa paparkan apa yang Bapak Ibu lakukan sehingga itu bisa meningkat. Ya, saya minta Pak Arvin, tolong dong, apa yang Pak Arvin bikin supaya meningkat. Tapi ada juga, ini secara kota. Tetapi secara sekolah itu ada kesenjangan. Ada kesenjangan. Sifatnya gimana? Dia fluktuatif. Kadang-kadang tahun ini tinggi, tahun depannya ternyata 2022 rendah lagi. 2023 naik lagi sedikit. Kenapa? Nah, untuk numerasinya kayaknya nggak ada perkembangan, stuck ya. Saya sengaja ini mengkonversi, Bapak Ibu, saya konversi ini sebenarnya. Saya konversi untuk 2023 itu saya konversi. Karena di 2023 itu persentase yang muncul, saya konversi. Begitu pula yang di atas itu saya konversi ke dalam persen, biar kita paham semua lah. Kemudian SMP enggak ya hadir? Ada ya? SMP juga begitu. SMP literasinya naik terus, alhamdulillah. Tapi di literasi itu ya 58 naik juga. Oh ya, di numerasi ya, di numerasi turun 58, 55. Ini something wrong ini. Ada yang salah di sini. Ya, pasti ada yang salah lah. Kenapa bisa turun? Harusnya naik kayak literasi gitu. Ya enggak? Nah, coba kita baca saja. Saya kira Bapak Ibu bisa baca datanya. Sengaja saya kasih data kota supaya Bapak Ibu bisa baca data masing-masing nanti. Baca datanya, kemudian jangan lagi kita misalnya buat perencanaannya, kita bilang, wah SD saya, SD Baralompo, mana Baralompo nih? Baralompo, saya sebut SD Baralompo kita sudah buat perencanaan berbasis data. Sebentar, lihat apa yang kita programkan Pak, betul enggak literasi yang kurang itu yang dia program? Ternyata lain yang diprogram. Nah, ini tidak berbasis data namanya. Ya Pak ya, ini yang kita harus luruskan. Sekarang persoalan ini kita lihat, alhamdulillah sih kalau SD ya, di literasi numerasinya kita bisa bilang alhamdulillah lah, tapi kan tetap saja, jangan stuck lah. Kita dorong bagaimana literasi itu bisa, numerasinya pun bisa meningkat seperti literasi. Saya bahkan kalau target saya 2023 itu waktu pertama saya dipindah, Pak Kadis dipindah sama saya ke Dinas Pendidikan, langsung saya bilang, waktu itu baru 1. Saya bilang, saya mau ini harus meningkat. Di tahun 2023 sudah harus di atas 2. Ternyata alhamdulillah literasinya di atas 2. Di atas 67%. Tapi 2024 kita harus kuatkan. 67 sudah harus 70 tahun depan. Bisa enggak? Ya? Jangan diamingkan saja ya. Harus didorong untuk naik 70. Ya, insya Allah. Tapi harus didorong Pak, Ibu, Bapak Ibu. Dan itu ada di tangan Bapak Ibu, bukan di kami. Kami hanya memberikan kebijakannya, tapi untuk mendorong itu ada di Bapak Ibu sekalian. Terus ini numerasinya ini, masihkah kita 1,60 tahun depan? Nah ini bahaya nih kalau cuma 160 lagi ya. Tapi Bu Mary jangan 160 lagi ya tahun depan.
Harus langsung 2 lah. Nggak apa-apa, mimpi itu nggak apa-apa. Kata orang, mimpi itu lebih gantungkan mimpimu, ya. Gantungkan cita-citamu. Cita-cita itu identik dengan mimpi lah. Kalau dalam bahasa Bugisnya dream, ya. Malu gak kalau ada Pak Prof, karena Pak Prof bahasa Inggris. Dream, jadi visi kita harus tanam. Kalau tahun depan kita bisa dorong 2,0 semua. Atau 2,02 kali ya sekitar 65 lah, 63 lah, atau 60, di atas 60 lah semua. Ini harus, jangan langsung 100. Susah tahu gitu kalau langsung 100. Kalau langsung 100 nanti takut Pak. Iya, jatuhnya sakit. Kalau jatuh sakit itu tiba-tiba tahun depan naik 100. Tahun depannya lagi saya tidak di sini lagi Pak Kadis, kebetulan dipindah juga. Kita dipindah Pak. Sisa 50 kan bukan salah saya. Iya enggak? Salahnya sekolah lagi. Balik lagi ke kita. Pasti yang pengambil kebijakan ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kan kita sudah lihat nih, ini data ya. Saya nggak ambil yang lain-lain, saya ambil data saja. Izin ke Prof. Saya izin Pak Kadis, saya di belakang di belakang. Saya ingin melihat ini. Saya ingin diskusi saja. Saya akan bilang, saya paparkan data, saya mau lihat. Menurut Anda, bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan asesmen nasional yang saat ini di dalam hubungannya dengan peningkatan kompetensi peserta didik? Siapa yang mau bicara dulu? Siapa yang mau bantu saya? Nomor 1 dulu lah. Oh, tuan rumah dulu, Pak Arvin dulu lah. Bagus sekali itu kalau tuan rumah dulu. Kita dengar. Makasih. Jadi kalau saya, ini pandangan Bapak Ibu ya. Saya enggak, terserah pandangan Bapak Ibu seperti apa. kalau Biar sorry Pak Arvin, biar ada Pak Kadis dengar juga. Pandangan Anda terhadap kebijakan asesmen nasional. Ini saat dalam hubungannya peningkatan kompetensi peserta didik. Yang saya mau bilang begini, sebelum Pak Arvin bicara, dulu itu kompetensi itu kita atur melalui atau kita ukur dengan Eptanas, ujian nasional, ujian sekolah bertaraf nasional dan sebagainya ya. Sekarang dengan asesmen nasional. Bagaimana pandangan Bapak Ibu? Silakan Pak Arvin. ya, izin, makasih kesempatan yang diberikan. Jadi kalau saya mau bercerita tentang bagaimana pandangan saya terhadap asesmen nasional di awal, saya sebenarnya kepala sekolah yang pertama kali menentang asesmen nasional. Kenapa saya menentang itu? Karena kita mau mengukur kompetensi siswa itu di tahun 2021, kompetensi siswa di dalam satu sekolah itu, padahal yang diambil adalah kelas 5 saja. Itu yang pertama saya tentang dulu, bahwa tidak akan tergambar kompetensi siswa di sebuah sekolah kalau sampelnya hanya diambil dari kelas 5 saja pada waktu itu. Tapi setelah keluar hasil AN di tahun 2021, saya merenung, ternyata kayaknya rasa-rasanya benar ini kompetensi siswa saya berdasarkan hasil asesmen nasional. Jadi saya sempat tidak setuju, tetapi setelah keluar hasilnya di tahun 2021 itu rasa-rasanya kompetensi siswa saya di SD Hang Tua itu cocok dengan hasil ini, yang menggambarkan bagaimana literasi, bagaimana numerasinya, bagaimana survei karakter, bagaimana survei lingkungan belajarnya. Itu yang keempat. Jadi saya sangat, untuk tahun ini saya sangat konsen bagaimana memperbaiki kompetensi siswa, terutama aspek literasi dan numerasi. Peningkatan kompetensi siswa, saya bisa ceritakan di sini tahun 2021 itu, dulu kan ada istilah baca 15 menit sebelum belajar. Saya bilang kurang tepat kalau menurut saya. Jadi kami di sini untuk meningkatkan aspek literasi, semua guru harus memberi kesempatan kepada siswa sebelum pelajaran. Coba cerita kegiatan apa yang kamu lakukan mulai dari tadi pagi pada saat mau berangkat ke sekolah sampai tiba di sekolah. Itu kami anggap lebih bermakna daripada
membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian yang kedua, kalau ada anak-anak yang buang sampah sembarang tempat, itu kami suruh pungut, baru disuruh baca apa tulisan yang ada di situ, misalnya tekota. Setelah misalnya buang sampah di sembarang tempat, dia tidak taruh pada tempat. Ini coba ambil itu sampah, tempatkan di tempatnya, tapi sebelum kau tempatkan di tempat sampah, coba baca apa tulisan yang ada di tempat itu. Dan satu pengalaman yang paling menarik pada suatu ketika, ada orang tua siswa yang membuang bungkus, mohon maaf bapak ibu yang merokok, bungkus rokok ya. Terus anak sempat baca merokok membahayakan kesehatan. Anak sadar, oh ternyata itu merokok tidak bisa. Nah, dia baca di situ. Itu kan literasinya meningkat. Jadi kami sekarang tidak memakai kegiatan 15 menit membaca sebelum pelajaran, tetapi menceritakan apa yang dilakukan mulai dari berangkat ke sekolah sampai ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, ini best practice ya yang dilakukan oleh Pak Harpin di sekolahnya. Tentu apa yang dilakukan Bapak Ibu di masing-masing agak berbeda dengan yang dilakukan oleh Pak Harpin. Kenapa? Karena kondisi sekolah tak pasti berbeda dengan kondisi sekolah sini. Tetapi tujuannya sama, nanti bagaimana meningkatkan literasi itu. Tadi kalau yang terakhir tadi disampaikan literasi budaya sebenarnya ya yang dibuat oleh Pak Harpin. Siapa yang mau lagi? Oh silakan Pak. Saya senang kalau lebih banyak yang bicara Pak. Silakan. Sekalian best practice-nya ya Pak ya. Apa yang dilakukan? Baik, kurang literasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pembahasan hari ini tentang literasi dan numerasi. Bagi saya adalah salah seorang yang menganut filosofi bahwa siapapun ketika menguasai yang namanya literasi, maka dia akan menguasai dunia. Maka secara empiris, kaya akan sumber daya alam sekalipun, tapi ketika tidak dibarengi oleh sumber kemampuan literasi yang baik, maka itu juga akan buntu. Gitu. Begitu pula sebaliknya. Saya kembali dari poin pertama tentang asesmen nasional. Saya ini cukup tertarik membahas ini juga, bagaimanapun juga asesmen nasional jika dilihat hasilnya itu saya lihat menjadi parameter untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi, termasuk dan survei lingkungan belajar yang telah dibagikan gitu. Dalam hal ketika asesmen nasional bagus, maka ternyata sekolah itu mendapatkan reward juga dari ini saya rasakan. Saya mungkin agak panjang Pak ya, karena saya menjadi pelaksana tugas kepala sekolah di Ujung Tanah SD Negeri Cambaya itu dengan kondisi sekolah yang menurut saya pernah mengatakan ini di bawah rata-rata kemampuan literasi. Bahkan yang saya lakukan pertama adalah ini kan masa transisi dari pandemi waktu itu, maka saya membaca keadaan. Yang saya lakukan adalah melakukan pendataan tentang masalah belajar dan pencapaian hasil belajar yang disebabkan oleh pandemi itu sendiri. Saya menemukan fakta bahwa ada 71 siswa itu berada di bawah rata-rata dalam hal kemampuan baca tulis karena faktor belajar online, tetapi karena tidak dibarengi oleh daya dukung yang baik sehingga tidak maksimal pembelajaran pada saat itu. Ini menjadi PR besar saya. Lalu saya mengumpulkan guru, ini harus dicapai dalam rentang 5-6 bulan, harus tuntas ini. Maka saya lakukanlah sampai yang namanya maintenance. Saya memaintenance 70 itu. Saya tidak melakukan pembelajaran klasikal, tapi saya mengambilnya bawa ke perpustakaan dan saya siapkan ruang dan saya memberikan guru pembimbing untuk itu. Alhamdulillah terwujud yang saya inginkan. Apa yang saya dapatkan di tahun 2023, saya mohon maaf di 2004 saya belum membuka, tapi saya baik-baik, tapi saya merencanakan satu perencanaan kegiatan berbasis data yang Bapak sampaikan tadi. Tapi di 2024
Ketiga, saya menikmati bos kinerja. Saya meyakini bahwa ini karena pencapaian dari asesmen nasional itu sendiri. Sehingga kalau dikatakan saya sepakat dengan Pak Pin, bagaimanapun juga outcome dari asesmen nasional itu bisa menjadi parameter mengukur kemampuan kita, mengukur diri kita, mengukur sekolah kita dalam hal bagaimana mengembangkan literasi numerasi itu sendiri. Kebetulan sekolah saya juga pernah di saat yang bersamaan 3 bulan diintervensi oleh Lemina, itu saya juga berterima kasih. Maka saya follow up, saya jalankan terus sampai hari ini. Saya ada di sekolah pinggiran, Pak. Budaya pendidikan, melek pendidikan, lingkungan yang saya hadapi itu sangat berbeda dengan sekolah-sekolah lain, termasuk Hang Tuah salah satunya. Sehingga ini menjadi PR besar. Bagaimana meyakinkan lingkungan sekolah, bagaimana meyakinkan lingkungan di luar sekolah, sehingga anak-anak itu bagaimana senang belajar. Itu saja intinya dari saya. Sehingga mudah-mudahan bisa bertahan ini, bisa lebih berkembang lagi. Yang pasti inovasi itu ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Boleh saya tahu namanya Pak? Maaf. Oh, sorry. Saya dengan tetangga dengan Pak Sekdes di WPP. Ya. Saya Hasanuddin. Oh, ya. tetanggaan saya. Iya, saya tetanggaan di WPP WPP. Ya Pak. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Paling tidak ada 3 poin yang saya tangkap, bahwa untuk mendorong peningkatan literasi dan numerasi di sekolah itu ada hal yang harus dibuat. Yang pertama kreativitas kepala sekolah, yang kedua inovasi, and then yang terakhir itu adalah kolaborasi. Harus ada intervensi dari orang lain. Nah, siapa lagi yang mau cerita Pak? Cerita di sekolah tak? Saya mau dari pulau deh, dari pulau dulu. Sebentar Pak ya, mohon izin sebentar. Kita kasih pulau dulu supaya dia bagikan kita bagaimana juga kondisi di pulau. Terima kasih atas kesempatan yang ada. Saya dari SD Negeri Baralumpu, nama Muhammad Arif Tajudi. Bahwa berbicara tentang literasi dan numerasi, keadaan yang tidak bisa kami pungkiri, baik di Baralumpu secara khusus maupun di Kepulauan secara umum, terutama di seluruh lingkungan belajar dan kerakyatan, anak-anak selalu merasa rendah diri, rendah hati. Sehingga kalau Pak Hasan tadi menyampaikan bahwa berada di pesisir, merasa bahwa jauh dari keramaian, jauh dari segala fasilitas yang tidak sama dengan di kota, itu yang kami rasakan. Tapi Pak Sekdes tadi tidak boleh berhenti memberikan motivasi dan motivasi baik diri saya sendiri selaku orang pulau maupun terhadap guru-guru kami yang sebagian besar memang orang pulau dan orang pendatang yang sudah menjadi orang pulau. Tidak boleh kami berhenti, terutama terhadap siswa-siswa kami. Selalu kami berikan bahwa meskipun kita berada jauh dari keramaian, tidak sama fasilitas yang kita dapat di kota, bahkan kita ada di tengah laut, tapi itulah modal kita, gemuruh ombak, semangatnya, inilah yang membuat kita hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak di pulau gitu, yang kita sini juga, kemudian saya anak-anak kita semua sama lahir sama. Kalau dalam agama diatur ya, bahwa kita lahir sama dengan atas kosong. Yang nulis
kelas
guru setelah itu kan baru-baru kami belajar tentang disiplin positif, ada kesepakatan kelas. Jadi dalam buat kesepakatan dengan jadi keputusan misalnya jam ini khusus apa di beberapa pemecahan masalah tentang angka-angka dan sebagainya. Kami lakukan jadi kesempatan kelas. Jadi anak-anak tidak bisa lewat dari itu. Sini sekian. Berikutnya begitu. Adalah senam otak. Jadi sekitar 5 menit sudah jenuh, dikasih senam otak sekitar 5 menit. Alhamdulillah dari barangkali itu yang mempengaruhi dari itu kami di bawah standar. Nomor kami hanya 2003 naik rata-rata 70% Pak. Tapi itu saya buka ini di 2004 beda sedikit. Pak. Iya, kalau nasi timbang tentunya 2002 ke 2003. 2002 agak naik sekali sampai 2003, 2003 2004 agak stabil. Ya itu sementara praktik baik yang dilakukan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin men-stressing sedikit ya, bahwa nanti Bapak Ibu lihat bukan sekedar bagaimana naiknya dan bagaimana turunnya, ya. Ada hal yang nanti Bapak Ibu lihat, nanti terakhir baru saya paparkan. Tadi Pak Jamal ya, Pak Jamal ya, tadi ke Pak Jamal. Pak Jamal SMP. Ada 4 pertanyaan karena saya 4 pertanyaan sekali. Pertama, pembelajarannya masih banyak yang tidak host. Sehingga apa yang terjadi, hasil asesmen nasional ya ada yang turun, bahkan ada yang jatuh bebas Pak Presiden. Itu. Nah, terus yang pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan hasil asesmen nasional di sekolah kami? Jadi saya di saat ini masih menjadi pelaksana harian di SMP 38. Januari 2023 saya diterjunkan di 38 Pak Semis. Apa yang pertama saya lakukan adalah langsung buka rapor pendidikan. Dan ternyata hasil rapor pendidikan pada saat saya tiba itu jatuh bebas Pak Semis dari tahun 2022. Jatuh bebas, bukan lagi turun, jatuh bebas. Itu 2023 ya? Ya 2023 Pak Semis. Oh iya. Jadi setelah saya analisis ternyata kekurangannya apa? Itu ada di kekurangan guru dalam hal metode pembelajaran dan model pembelajaran di situ. Jadi dari situ saya langsung ambil kesimpulan bahwa oh ternyata ini masalahnya. Kita butuh pembelajaran yang luar biasa di kelas, bukan yang pembelajaran yang biasa-biasa saja. Jadi ketika itu saya langsung programkan tahun itu fokus di peningkatan kompetensi guru. Apa yang saya lakukan pertama adalah buat komunitas belajar dulu. Komunitas belajar. Di komunitas belajar itu kami buat pelatihan terkait model pembelajaran. Itu dulu yang saya lakukan. Setelah itu teman-teman buat RPP. Saya bilang buat RPP yang luar biasa di kelas. Jadi saya buat 4 kelompok.
berdasarkan kategori mapel masing-masing. Setiap kelompok setiap guru buat RPP untuk dipraktekkan di kelas. Jadi modelnya seperti lesson study pasifis. Mulai seperti itu. Nah, jadi kalau dalam satu kelompok, saya satu yang praktek mengajar, yang lain jadi observer. Dan itu setelah praktek mengajar, mereka diskusikan lagi di kelompoknya. Apa yang perlu dibenahi di pembelajaran itu selama 1 tahun. Dan rapor terakhir 2024 kemarin yang keluar di Baru ini itu sudah naik 17%. Ya, sekalipun kenaikannya juga tidak terlalu tapi ya, ada kenaikan lah. Ya. Paling tidak setidaknya naik sekian persen lah. Ya. Kemudian bagaimana saya memantau itu? Saya buatkan aplikasi pasifis. Aplikasi saya namakan Sigata. Sigata itu singkatan dari Sistem Informasi Guru dan Staf. Saya tiba di SMPT 8, itu jam-jam belajar itu masih banyak siswa yang berkeliaran. Kenapa? Karena ternyata gurunya tidak ada di kelas. Ini fakta ini. Jadi saya buatkan aplikasi untuk memantau itu, Pak Syarif. Jadi sekalipun saya tidak ada di sekolah, itu akan terdeteksi di aplikasi guru siapa yang masuk, apa yang diajarkan, dan bagaimana refleksinya, dan bagaimana tindak lanjutnya. Jadi setiap pekan saya kemudian briefing, evaluasi lagi. Itu yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, makasih Pak. Satu saya mau komen dulu, itu komunitas belajar. Itu memang penting Pak, komunitas belajar itu. Tapi kenapa? Ada hal yang dilakukan oleh Pak Jamal tadi, SMP 38 itu saya nggak tahu istilahnya tadi, lupa saya, tapi itu per teaching ya. Per teaching itu penting. Kadang-kadang kita takut kan, masa sih saya ngajar di depan teman-teman saya, nanti saya malah diprotes, kan takut kita kadang-kadang. Padahal sebenarnya itu hal yang baik untuk kita share pengalaman. Sengaja hari ini saya mau share pengalaman juga dari teman satu dengan teman lain supaya bisa diimplementasi di sekolah masing-masing. Nah, tadi saya kira beberapa teman-teman yang sudah mengungkap apa kreasi yang dilakukan di sekolah, inovasi yang dibuat di sekolahnya untuk mendorong, kalau dalam istilah Kemendikbud itu, pemulihan pembelajaran. Pemulihan pembelajaran itu bagaimana memulihkan pembelajaran yang tadinya kita bernilai di bawah, ya, bisa kita naikkan menjadi lebih di atas lagi. Ya, kalau dalam angka-angka warna-warna yang ada di rapor pendidikan itu kan kita bisa lihat ada berapa warna sih? Kalau Bapak Ibu sudah buka, berapa Bu? Berapa? Aduh, berapa nih? Jangan kamu buta warna semua ya. Berapa? Siapa tadi bilang 4? 4. Yang pertama apa? Merah. Merah dulu. Udah gitu? Kuning. Nggak ada orange ya? Terus itu? Habis itu? Hijau. Habis itu? Biru. Kita sekarang berada di antara kuning dengan hijau kebanyakan. Laki-laki semua yang suaranya agak-agak kalau dalam istilah seni itu apa namanya tuh, kalau laki-laki bass ya. Sekarang yang suara-suara yang merdu saya mau dengar. Iya, silakan Bu. Yang ragu-ragu. Saya minta di-share pengalamannya, di-share inovasi, kreativitas yang dibuat untuk memulihkan pembelajaran di sekolah. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, perkenalkan, nama saya Supriyati Nur dari SD Kalkuang 2. Di sini bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan pelaksanaan asesmen nasional saat ini dalam hubungannya dengan peningkatan kompetensi peserta didik? Ya, yang sekarang ini alhamdulillah kalau di sekolah untuk literasi mungkin sudah lumayan Pak, ada peningkatan dibanding numerasinya. Biru nih Bu? Belum sih Pak. Belum. Masih kuning? Ya. Hijau? Hijau. Oh hijau, oke. Ya. Silakan. Kemudian bagaimana kalau tadi hampir semua
yang saya dengar ini rata-rata larinya ke guru. Bagaimana meningkatkan kompetensi guru untuk kemajuan peserta didik. Tapi Pak, realita yang ada, kita sebagai guru, ya kita sebagai guru pastinya sudah Bu, saya bukan Mama Dede ya. Iya. Jangan curhat. Iya. Tapi sudah Pak, berbagi ya. Lanjut, nggak apa-apa curhat. Realita yang ada pasti kita sebagai guru sudah luar biasa mengupayakan yang terbaik bagi peserta didik. Tetapi pelaksanaannya hampir rata-rata justru peserta didik yang ogah, maksudnya literasi dan numerasinya mungkin kurang karena tadi ada yang dikatakan bahwa pengaruh gadget, tetapi alhamdulillah kalau di sekolah Pak justru saya kadang menyuruh siswa membawa handphone. Karena apa? Kita sekarang sudah ada di era yang luar biasa, kita pasti membutuhkan itu. Seperti saya di sekolah itu menerapkan di mana peserta didik di awal pembelajaran itu membaca dulu 15 menit. Kalau Pak Arifin mungkin sudah berubah, kalau saya masih menerapkan hal itu Pak. Terus kenapa gadget? Sekarang anak-anak kalau kita memberikan istilahnya dongeng, tidak terlalu tertarik. Tidak terlalu tertarik kalau kita kalau istilahnya basicnya gurunya mungkin tidak terlalu bagus atau bagaimana membawakan. Tetapi ketika saya silakan nak searching dongeng tentang ini, silakan dibaca, dan kemudian anak-anak itu yang bisa menyimpulkan saya suruh naik di atas, bercerita kembali tentang kisah apa yang ada di dongeng tersebut. Kemudian sebenarnya yang terpenting di sini bagaimana cara peningkatan kompetensi peserta didik, yaitu kayaknya yang paling penting adalah kolaborasi antara orang tua siswa, peserta didik dan guru. Seperti itu Pak. Alhamdulillah kolaborasinya sudah bagus ya. Iya. Itu kalau kita berteori lakukan dong. Iya, betul Pak. Jadi mungkin dari saya seperti itu, di mana-mana kita harus memang kolaborasi yang harus kuat seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang masih dilematik itu ya. Dilematik kita di dalam hal yang tadi gadget. Dilematik gitu. Kadang-kadang kita melarang anak-anak kan bawa gadget. Padahal sebenarnya kalau di gadget itu kita manfaatkan dengan baik, saya kira it's okay, tidak ada masalah. Persoalannya kalau satu sebenarnya gadget itu kalau mereka manfaatkan ke arah yang tidak baik, itu saja sih sebenarnya. Tapi sepanjang dia menggunakan dalam konteks pembelajaran it's okay, jangan dihalang-halangi. Ya Pak Kadri ya, silakan Pak Kadri. Cerita, mohon inovasinya Pak Kadri ya. Di cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam. Terima kasih banyak Pak Sekdis atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan pelaksanaan asesmen nasional? Kalau berbicara kebijakan pelaksanaannya, saya rasa saya sangat setuju. Setidaknya ada tolak ukur lah yang bisa kita jadikan acuan di sekolah. Ya, hanya mungkin dari kebijakan pelaksanaan asesmen nasional ini kita kan ada tanda tanya apa yang dilakukan oleh pemerintah kota, apa yang dilakukan oleh dinas pendidikan, apa yang dilakukan oleh sekolah, apa yang dilakukan oleh guru-guru di kelas, kan itu arahnya sebenarnya. Iya. Yang kedua, bagaimana menurut Anda hasil asesmen nasional di sekolah Anda dalam 3 tahun terakhir? Saya juga jujur karena posisinya ada yang hijau, ada juga yang merah Pak Sekdis. Iya, kemarin saya mengidentifikasi 5 siswa. Merah apa Pak? Yang merah apa Pak Kadri Tabe? Terletak pada metode. Metode. Iya. Saya potong dulu. Saya tanya itu, saya mau tahu betul Pak Kadri sudah buka. Iya. Karena dia tahu yang merah yang mana.
Kalau saya tanya, yang mana yang merah, Pak? Tunggu dulu ya. Itu berarti nggak bukan. Iya, Pak. Lanjut Pak. Ya, siap Pak Kadis. Jadi saya juga bingung Pak. Apakah awalnya saya sebenarnya ragu terkait pelaksanaan asesmen setelah terjadinya lost learning COVID itu, karena yang dites itu adalah anak yang dulu belajar daring kan, seperti itu Pak Sekdis. Apakah yang mempengaruhi itu karena kemampuan anak itu, ataukah bagaimana guru itu mengajar pada saat pada saat daring kan, seperti itu Pak Sekdis. Apa yang telah saya lakukan di sekolah untuk mendorong peningkatan perolehan nilai literasi dan numerasi pada AN peserta didik setiap tahun? Jadi alhamdulillah ada yang saya lakukan untuk peningkatan kompetensi, karena saya mengidentifikasi Pak Sekdis, kemarin guru saya bilang seperti ini Pak, jangan pernah bermimpi menciptakan anak-anak yang senang membaca kalau gurunya saja tidak senang. Iya, itu pasti nih. Iya. Dan alhamdulillah, alhamdulillah Pak. Saya ambil ilustrasi seperti ini Pak. Kemarin guru saya 9 yang ikut P3K. Iya. 3 bulan sebelumnya pas saya sampaikan ke guru, saya tidak akan pernah izinkan kalian mengikuti ujian P3K. Saya sampaikan seperti itu Pak. Iya, muncul konflik-konflik di guru. Kenapa Pak kepala sekolah tidak izinkan? Saya bilang seperti ini, yakinkan saya kepala sekolah bahwa saya layak mengizinkan bapak ibu untuk pergi ujian. Luar biasa. Iya. Very good. Iya, karena saya pikir begini Pak, rugi guru tinggalkan kelasnya kalau dia hanya pergi main-main di tempat ujian, kan seperti itu. Jadi saya bilang, yakinkan saya bahwa ibu sudah layak saya izinkan pergi ujian untuk mengikuti P3K, dan alhamdulillah 7 yang lulus waktu itu. Iya. Itu jadi apa yang saya ambil kesimpulan Pak Sekdis, jangankan siswanya saja ini masih SD, SMP, SMA, kuliah, masih panjang perjalanan. Guru saja tinggal 3 bulan ini ujian Pak, tidak mau belajar. Coba, ini masa depannya tinggal 3 bulan ujian, tidak mau belajar. Dan alhamdulillah setelah saya sampaikan itu Pak, guru itu kalau ada pura-pura sibuk belajar. Iya, pura-pura sibuk belajar. Jadi karena kalau dia lihat ya ada bapak, itu setidaknya bisa memberi contoh kan, seperti itu. Iya. Yang kedua, saya sampaikan ke guru bahwa tidak usah ada penilaian akhir semester. Ya, tidak usah ada penilaian di akhir semua proses pembelajaran. Iya. Kenapa saya sampaikan itu? Itu tanda koma Pak. Iya. Tanda koma karena saya Pak itu guru pamong di program ketika guru ingin mencapai sertifikasi guru. Iya. Ketika guru mau jadi waktu mahasiswa PPG itu dari semua kompetensi yang mereka miliki itu Pak dia kerahkan semua. Saya sudah sampaikan ke beberapa yang pernah PPG itu 100% dari semua kemampuannya. Tapi hasil persiapannya hanya 80% yang dia yakini. Ini PPG Pak, saya cerita. Di luar PPG itu jatuh Pak, drastis. Jatuh drastis Pak Sekdis. Itu dia bilang sampai 60% dari semua kompetensi kemampuannya. Artinya persiapannya itu cuma 40% Pak. Dari 40% persiapan, pelaksanaannya jauh di bawahnya Pak. 30%. Pertanyaannya kalau pelaksanaannya 30%, bagaimana hasil dari ujian itu? Nah, itu mungkin Pak. Yang kedua untuk inovasi sekolah, saya punya inovasi Pak, itu ada namanya Pakintaki, Pekan Bakat Kreativitas dan Minat Siswa. Itu untuk membantu anak-anak yang memang daerah saya daerah Kandea Pak, Bungai Jaberu itu kalau memang daerah timur Makassar ini Pak, daerah utara Makassar ini itu agak-agak ini Ki. Iya, agak-agak. Saya dari utara loh Pak. Kecuali Pak Sekdis yang dari utara. Gitu Pak. Jadi memang Pak ini kita harus mulai. Makanya saya di awal menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kota, apa yang dilakukan oleh dinas pendidikan, apa yang dilakukan oleh sekolah dan apa yang dilakukan oleh guru di kelas, itu Pak menjadi kunci untuk peningkatan literasi itu. Karena itu masih menjadi tanda tanya semua Pak. Iya, masih menjadi tanda tanya semua. Iya, terima kasih banyak Pak Sekdis atas kesempatan. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Kadri.
komentar yang diberikan. Senang sekali, luar biasa Pak. Banyak komentar ya. Prof, nanti dirangkum ya Prof ya, terakhir ya. Ya, oh ya. Terima kasih, jadi kira bagus sekali ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu diundang ke sini sebenarnya memang untuk berbagi pengalaman itu. Jadi best practice ya. Nah, sehingga bagus, makanya tadi saya beritahu ini, kalau nanti undangan berikutnya tulis di situ bahwa siapkan kegiatan-kegiatan apa yang sudah dianggap sudah berhasil. Gitu. Ingat ibu-ibu bapak sekalian, guru itu mengajar harus yakin apa yang dianggap berhasil. Tidak perlu baca teori. Tidak usah teori begini-begini, tidak usah. Tapi kalau yakin bahwa itu berhasil, lebih baik itu dilaksanakan. Saya sering ditanya guru bahasa Inggris, metode apa yang paling bagus? Saya bilang metode yang paling bagus yang kau anggap bagus. Jangan orang lain yang bagus, karena belum tentu kau bisa laksanakan. Jadi salah satu pengalaman yang tadi itu bagus. Saya mengunjungi SMP setingkat di kelas 8 kalau kelas 6, kelas 7 di Amerika. Mereka pembelajaran literasi itu satu kegiatannya begini. Guru mengatakan hari ini literasi kita tentang coklat. Ya. Silakan saya berikan waktu 2 jam mencari informasi tentang coklat apa saja. Yang pertama tanamannya, bagaimana menanam. Yang kedua prosesnya. Yang kemudian hasilnya apa saja. Silakan cari. Nanti yang sama penemuannya, kemudian nanti ada yang melaporkan. Luar biasa ini. Ya. Jadi bisa kita juga di sini di Indonesia mengenai HP ya. Coba cari informasi tentang HP, apa saja, berapa harganya dan sebagainya. Ya. Siapa saja yang jual dan sebagainya, warnanya apa ya dan sebagainya. Itu banyak sekali. Sehingga hal-hal ini bisa menambah pengetahuan anak-anak dan juga pengetahuan ibu guru. Ya. Kita guru itu bukan hanya mengajar tapi belajar dari murid banyak. Ya. Saya kira itu sedikit Pak. Masukannya tadi, saya senang kalau ada yang angkat tangan. Ini tadi yang saya tunggu-tunggu, ibu-ibu yang mengangkat tangan, luar biasa. Makasih Bu, silakan. Silakan dicerita Bu pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di PLT kan di SD Impres Tabaringan 1, Kecamatan Ujung Tanah. Tabaringan dekat sini ya Bu ya? Tabaringan 1. Wah, tetanggaan dengan Pak Harvin ya? Saya dari Ujung di sana, SD Impres Batua. Saya dari situ di BLT kan dilempar ke sini. Ya. Iya. Disyukuri ya Bu ya? Ya, Pertama dulu disyukuri saja. Saya masih juga bolak-balik ke sana Pak tadi. Menyelesaikan saya punya administrasi di sana. Selesai di sana saya ke sini. Ya alhamdulillah. Ini ya mencakup masalah asesmen yang kita lakukan sekarang. Saya di situ di Tabaringan 1 memacu, memotivasi bagaimana guru-guru kami bisa berkarya, berinovasi, menciptakan hal-hal yang yang bisa dia lakukan dengan cara belajar, tidak berhenti belajar. Alhamdulillah kemarin selama saya di situ kurang lebih 3 tahun, alhamdulillah guru saya sudah banyak dipeltekan, PLH-nya juga. Sekarang gini, kalau kan 3 tahun Bu ya? Iya Pak Kadis. Literasinya nilainya gimana? Masih merah atau sudah kuning atau sudah biru? Alhamdulillah sudah kuning, itu yang maksimal Iya, dia sudah, karena saya punya guru penggerak namanya Rahmawati. Iya. Okay. Itu yang membimbing semua teman-teman, akhirnya dia dapat nilai yang memuaskan itu Pak Kadis. Gitu. Tapi intinya gini loh Bu,
kita bagaimana yang tadi mungkin pada saat Ibu datang belum di sana itu masih merah, sekarang sudah kuning, tahun kedua sudah hijau, next tahun berikut sudah harus biru gitu. Ya, kasih dia. Oke. Betul. Lanjut. Saya tidak pernah belajar berhenti. Saya tidak akan bilang guru-guru tidak begini. Saya hanya bagaimana caranya. Saya motivasi guru-guruku. Tidak boleh kita bikin kalau malas aja, bagaimana tak boleh kita kasih begitu guru tak ini bukan main luar biasa kerja. Ya, bagaimana caranya menciptakan ide-ide yang baru sehingga dia bisa mengakses ke anak-anak. Kemudian ada kemarin itu saya punya kemenangan namanya Fitriani Pak Kadis, dia nilai tertinggi dia punya P3K 9,8. Iya dari saya waktu itu kemudian mau dilempar, dia katanya bilang kenapa mau dilempar ini, ada aturannya bilang memang kalau tertinggi nilainya tidak bisa dilempar, keberatan gitu. Tidak dilempar Bu, kalau dilempar nanti susah. Ditempatkan mungkin di tempat itu ya. Jadi Pak Guru kemarin bilang jangan keberatan gitu. Dia bilang nggak bisa. Oke, Bu. Iya. Kemudian ada saya punya komunitas, yaitu komunitas namanya kemarin itu Pak Kadis, komunitas saya yaitu namanya Mabesta. Ini Pak Kadis. Oh ya. Terus? Ya ini saya kemarin dia bentuk Mabesta itu menuju bersinar bersama. Ya itu. Ya itulah kemajuan kami di Tabarian 1, Pak Kadis, selama saya ada di situ. Alhamdulillah. Guru-guru juga sudah ini sudah maksudnya dia sudah semangat lah bagaimana membimbing anak kita menjadi anak yang anak-anak yang berkarakter. Itu yang penting Pak Kadis. Karena kalau anak-anak rusak karakternya, anak-anak itu tidak bisa dia apa-apa lagi. Iya, itu sebentar kami. Ya, makasih. Sementara ya, sebentar masih ada karena sementara. Ya, dari swasta ya. Dari swasta ya. Sebentar kita ya, saya kasih swasta dulu. Ini kata harus komennya swasta dulu. Apa yang dilakukan dari sekolah apa Bu? Nanti diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal. Saya guru bahasa Inggris. Ya. Kami khusus di SMP IT Ikhtiar. Jalan Sulu Kampus ya. Sekarang sekolah itu dialihkan ke Unhas, diambil alih oleh Unhas sendiri. Ya, baru-baru diresmikan di tahun 2003. Iya. Dulu itu berbentuk yayasan, sekarang diambil alih oleh Unhas. Setelah meninggalnya ketua yayasan kami Prof. Nasir Nesa. Iya. Baiklah, Pak Segi, ya izinkan saya dari sekolah ya SMP IT Ikhtiar mewakili sekolah kami bercerita. Bentar, saya mau tanya dulu, nanti jangan lupa di komen nilai literasi yang diperoleh, numerasinya seperti apa. Kalau boleh sampai dengan suling jarnya ya. Ya, silakan. Baiklah, pasti. Saya sedikit bercerita tentang literasi dan numerasi yang ada di sekolah kami. Ya, yang pertama saya mengacu dulu pada pertanyaan yang di atas. Saya mendukung sekali atau sepakat sekali yang ada bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ini? Ya, dengan kebijakan ini kami bisa mengetahui di mana letak kekurangan sekolah kami. Ya, yang kedua, bagaimana hasil dari asesmen ini? Alhamdulillah dari asesmen nasional ini kami bisa mengetahui, ya, yang pertama dari literasinya alhamdulillah aman, berada pada nilai pada biru. Ya, ini bukan di Mengargana, saya punya data. Ya, nilainya 2,19. Ya, biru. Kemudian
meskipun kami adalah sekolah tergolong baru sekitar 10 tahun ya, pasca jatuhnya itu sekolah ya kan, ini sekolah pernah jatuh bangun begitu tahun 2013 bangkit lagi, alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Kemudian dari segi numerasi ini hijau, nggak ada merah ya, nilainya adalah 1,84. Hijau semua. Tidak ada. Iya. Kemudian ini dari segi karakter itu kuning. Ya, ini kuning. Ya. Kemudian itu nilainya 2,00. Iya. Jadi kami bisa mengatakan, oh, alhamdulillah ini bisa menjadi acuan kami atau parameter kami untuk meningkatkan lagi. Kemudian apa yang kami lakukan sejak adanya asesmen nasional ini, ada beberapa program yang kami lakukan di sekolah. Pertama adalah seperti yang tadi beberapa bapak ibu guru yang tadi menyampaikan, adanya pojok baca, kemudian literasi, kemudian sebelum masuk pembelajaran ada literasi lagi dan seterusnya seperti itu. Kemudian berbagai macam inovasi yang kami lakukan di sekolah. Pertama itu adalah peningkatan karakter, ya. Peningkatan karakter itu yang porsinya begitu banyak itu adalah di segi religi, ya, dari segi keagamaan. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan permasalahan juga ya. Di satu sisi literasi bagus ya, kemudian literasinya oke, tapi ada lagi karakternya lagi di bawah. Ini yang perlu didorong ya. Perlu didorong lagi Pak Ihtiar ya. Enggak usah cerita Ihtiar. Tetanggaan dengan rumahku Pak. Dekat sekali saya itu. Iya, sebentar ya Pak ya. Ibu ini dulu minta tadi. Baik, terima kasih Pak. Saya ini juga karakter Pak, memberikan kesempatan dulu ke yang duluan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Andi Mardati dari SD Raya 1 Sunuk, tetangga dengan Ihtiar Pak. Kompleks Sunuk Pak, Impres Baraya 1. Oh, Impres Baraya sekolahnya saya Bu. Iya. Yang dekat Lurah. Iya. Depok kan? Iya. Pak, mengenai asesmen nasional, dari saya sebagai guru, utamanya saya di sini di kelas 5 Pak, dan pas yang yang mengalami namanya asesmen nasional. Yang pertama yang saya ini dari segi soal-soal literasi numerasi sendiri Pak, tabe umumnya sebelum saya memberikan pelatihan ke murid saya tentang literasi numerasi sendiri, saya terlebih dahulu melihat dan memberikan soal-soal tersebut kepada teman sambil kami kerja bersama. Dan diantara teman, jangankan, makanya begini Pak, jangankan anak-anak yang mau bekerja soal ini, guru saja banyak yang tidak tahu Pak untuk soal literasi dan numerasi sendiri. Tapi dan mungkin bisa sebenarnya sebelum sebelum ke anak-anak bagaimana melempar soal literasi numerasi, bisa sebenarnya dulu adanya pelatihan ke gurunya sendiri tersebut dulu Pak. Iya, tapi selain itu Pak, di sekolah juga untuk peningkatan literasi saya kembangkan di kelas itu dari awal masuk di kelas 5. Untuk kegiatan literasi, setiap anak saya wajibkan membawa 1 buku, dan 1 buku itu nanti setiap bulan akan digilir. Jadi setiap anak pada akhirnya akan membaca buku yang dibawa oleh temannya, dan ketika setelah membaca mereka saling bertukar apa yang telah mereka baca. Dan untuk kegiatan literasinya ini melihat sudah berdampak bagus Pak kalau misalnya di kegiatan literasi. Tapi memang untuk numerasi, karena saya sendiri Pak yang membaca soal dari atas sampai bawah panjangnya mana, harus mengulang kembali membaca untuk menjawab soal tersebut Pak. Terima kasih Pak.
Makasih. Saya mau tanya Ibu dulu. Berapa tahun Ki mengajar di kelas 5, Bu? Saya kalau di kelas 5 Pak kan sempat honor 2009, 2010. Iya, sudah berapa tahun? 5 tahun semua Pak di kelas 5. Sudah di kelas 5. Iya. Artinya selama ini sampai dengan penilaian AN itu. Oh, kalau yang ANBK Pak 3 tahun ini. 3 tahun terakhir. Iya. Kan? Iya. Artinya Ibu bisa lihat nggak perkembangannya anak-anak di situ? Artinya tahun lalu dapat berapa, tahun lalu kuning, tahun lalu tahun ini gimana? Begini juga Pak kan. Coba evaluasi tak seperti apa? Iya. Menanggapi yang itu Pak, kan begini, anak-anak yang dipilih kan mereka terpilih secara acak. Iya, siap. Terus kan anak-anak itu karakternya beda. Dan yang saya lihat kebanyakan yang terpilih anak-anak yang aktif dan mereka lebih suka yang yang lebih banyak geraknya seperti itu Pak. Jadi nilainya gimana Bu? Nilainya kalau hasilnya sudah bagus Pak di 2023 ini terakhir saya buka sudah literasi hijau ya. Iya. Ya. Saya senang ada satu bahasa yang saya senang. Terakhir saya buka. Artinya betul-betul dibuka. Kalau nggak dibuka susah Prof. Izin Prof. Kadang-kadang gini kan dilempar dari kementerian. Nilai ini loh literasi numerasinya. Tetapi saya tanya gimana Mianuta literasi tak belum kebuka Pak. Gimana caranya nih? Inilah yang didorong. Kita di Makassar baru 60%-an ya yang telah membuka itu, makasih. Yang telah buka rapor pendidikan. Siapa tadi yang mau bicara siapa Pak? Bapak ya? Ya, silakan Pak. Dipersilakan ya. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yusran Pak. Saya adalah guru SD Pres Galangan Kapal 4 dan diberi tugas tambahan sebagai PLH di SD Negeri Kalbuan 1 Pak. Jalan Sudut ya. Jadi lanjut. Sekaligus menyampaikan bahwa di sekolah kami itu Pak tidak ada perpustakaan karena gedung dan lahan tidak memungkinkan untuk dibuat perpustakaan dan gedung. Jangankan gedung, ruang guru saya tidak ada Pak. Jadi izin menyampaikan bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan pelaksanaan ujian asesmen nasional dalam hubungannya dengan peningkatan kompetensi peserta didik. Jadi menurut pandangan saya sudah setuju Pak. Cuma hal yang sangat disayangkan adalah perbandingan terbalik soal-soal yang kita dapatkan atau kita ajarkan di buku atau di buku pendamping yang diberikan peserta didik berbanding terbalik dengan soal asesmen. Jadi kalau kita soal-soal yang ada di asesmen apa yang dimaksud tapi ketika kita membuka soal asesmen bahkan pilihan gandanya saja berbeda Pak. Pilihan ganda yang biasa kita misalnya A saja dipilih, ternyata di asesmen itu ya ada beberapa pilihan jawaban, kemudian bentuknya berbeda. Jadi kami mempunyai inisiatif untuk mengajarkan soal-soal asesmen Pak, supaya anak terbiasa. Bahkan media yang digunakan komputer, jadi akan dihadapi ya. Lakukan sekolah. Jadi masuk untuk teman-teman di sini satu kegiatan yang baik bisa lakukan ketika misalnya ini dalam numerasinya mungkin lain lagi setelah upacara. Jadi satu minggu itu tanpa panggil. Jadi mereka sudah setiap hari Senin ada upacara, tetapi yang bertumbuh tersebut tidak memanfaatkan teman untuk menampilkan kreativitas. Jadi misalnya yang baca puisi, yang menarik
tidak dalam waktu yang setelah upacara. Inilah dia peserta dari tetapi kegiatan dilaksanakan dia hari Senin peserta didik kita upayakan ada konflik dari guru, puisi apa yang dibawakan, apa isinya, itu dari meningkatkan literasi peserta didik. Jangan sampai dia hanya lihat baca puisi tapi tidak paham apa yang anak tersebut baca. Jadi itu, jadi inovasi bukan itu yang ini, Pak. Kemudian inovasi dalam hal teknologi. Jadi sekarang itu banyak papan-papan yang ada di dalam kelas yang hanya satu dan hanya satu informasi yang di dalamnya. Contoh misalnya terus air. Kemudian yang lain berbeda. Tetapi ketika kita memajang TV di dalam, TV yang kemudian hasil karya anak-anak dalam bentuk file bisa membuat atau menampilkan karya hanya dengan satu tempat tidak terlalu besar, kayak papan bisa dalam satu tempat layar dan dikerja melalui mungkin kan kita sudah diberikan akses gratis oleh pemerintah. Kita namanya apa itu teks adalah teks yang tidak mencakup satu hal saja. Apakah audio, visual maupun teks-teks lain. Itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Metode yang digunakan, strategi yang digunakan, saya banyak ya teman-teman tadi mengungkap apa yang telah dilakukan di sekolah, meskipun ini kita sebenarnya ada di ujung tanah yang dimana kondisi apa ini kalian dengan konsep merdeka untuk melakukan hal yang kita buat terpaku kepada kebijakan yang harus dibuka-buka rapor diungkap. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kelas kami punya pojok baca. Iya. Nah, kemudian kalau rapor untuk pendidikan,
di keseluruhan saya sudah buka lapor pendidikan. Maaf, lapor pendidikan ada yang merah kayak begini jelas. Ini Pak, soal bully yang merah kalau di lapor. Ya, kemudian kalau rekomendasi keseluruhan alhamdulillah itu sudah tidak ada merah, yang ada kuning dan hijau. Untuk literasi ada beberapa yang kuning, kemampuan literasinya sedang, sementara kualitas pembelajaran baik, kemampuan numerasi baik. Trik yang kami gunakan di sekolah Pak, selain dengan adanya pojok baca di sekolah, maksudnya setelah gurunya mendata ada siswa yang terus terang di sekolah saya itu di kelas 3 ada anak yang tidak tahu membaca. Kelas anak-anak dengan adanya Merdeka Belajar tidak disipkan punya kelas, jadi naik terus, tapi kita perlu bimbingan. Jadi ada memang semacam program bimbingan belajar berstruktur. Membacanya berhitung. Kemudian itu untuk anak. Kemudian workshop. Setelah kita punya laporan, kami dengan semua mutu sisi kota dan kita paling tidak sisi kota. Di Canva barangkali teman tahu di sini, tinggal itu karena saya sudah tidak bisa menjadi kepala sekolah penggerak pada usia saya. Jadi saya sorong saya guru Pak, dan alhamdulillah yang terjadi untuk sempat lihat ya, ternyata kita ternyata sudah kesimpulannya. Kenapa saya bilang masih suka yang sedang-sedang? Yang sedang-sedang saja itu kuning dengan hijau. Harusnya sudah lebih high ya, lebih tinggi lah. Nah, ini harus kita dorong. Dan kita punya komitmen, harus punya komitmen bersama 3 kecamatan, Talok, Ujung Tanah, dan Sangkaran Kepulauan itu harus ke depan apa yang harus dilakukan? Harus meningkatkan ya, yang hijau jadi biru, yang kuning jadi hijau dan tidak ada lagi merah. Ini 2024. Bu Mir silakan komen di Solata. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Mary. Saya bertugas SD Kalukuang 3 Pak, sama dengan Pak Yusran. Iya, saya sekompleks dengan Pak Yusran. Kebetulan juga saya punya sama dengan keluh kesah dengan Pak Yusran, sama dengan itu. Jadi ruangan saja, ruangan kelas saja, kami hanya 5 ruang kelas kerja. Kalau ditinjau sangat kurang. Jadi bagaimana menurutnya kami ini bagaimana ya Bang bilang karena memadai. Kalau capaiannya di
bagaimana membaca 15 menit yang kami lakukan soal kita. Pak, yang tahun 2000 saya nggak mau merah juga, nanti susah. Itu tadi step by minimal tepat, gak yang belok nilainya khusus di. Bagaimana caranya? SD kalau 1, 3 sekolah ya. Saya yang bicara teknis sekarang yang bicara. Saya minta Bapak Ibu buat komunitasnya, and then komunitas itu jangan kita bilang saya di Kalukuang 1, Kalukuang 3. Kita bagaimana SD Kalukuang pertama. Artinya apa? Ego di sekolah. Kita satu kota Makassar. Oleh karena itu komunitas belajar yang ya, Bapak Ibu sebenarnya tadi ada yang disinggung satu, mungkin ini terakhir dari saya. Literasi numerasi seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya ini bisa digabung, bisa juga terpisah. Kalau saya guru kimia, nggak mungkin saya ngajar kimia di sini. Saya guru kimia, tapi saya mau jadi guru sejarah saja. Saya mau ngajarin Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram di mana, Bu? Jogja. Jangan bilang Kerajaan Mataram di Nusa Tenggara ya. Salah loh. Kalau Bapak Ibu ngajar sejarah di anak, nggak usah datang ke Jogja. Cukup lihat di atas, Pak. Buka Kerajaan Mataram. Apa yang bisa kita lihat? Kita belajar situ sejarahnya. Apa lagi yang bisa kita lihat? Baca. Suruh baca. Kemudian anak-anak dari tahun berapa sih Kerajaan Mataram itu berfungsi? Berikut. Numerasinya di mana kita bisa dapat? Berapa sih jarak antara keraton Kerajaan Mataram dengan candi apa yang ada di Jogja? Candi apa yang ada di Jogja? Bukan Borobudur. Prambanan. Borobudur ada di Jawa Tengah, di Magelang. Nah, ini yang harus ditahu deh. Saya bukan guru sejarah loh, tapi istri saya guru sejarah. Ya, yes of course. Why not? Kenapa tidak? Supaya bisa tahu kan. Oh ternyata Prambanan itu ada di Jogja. Ada di mana? Borobudur ada di Jogja. Salah. Salah sekali itu. Ya. Borobudur ada di Magelang. Prambanannya ada yang di Jogja. Itu Bapak Ibu sekalian.
mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kita bisa sama-sama renungkan. Ini tadi saya apa yang Bapak Ibu ungkap tadi saya ambil Pak, ini lagi direkam ini semua. Masukan untuk kami termasuk dinas pendidikan Pak yang bilang tadi perpustakaan saya nggak ada harus Pak siapa tadi harus ada kebijakan. Insya Allah kita buat kebijakan. It's okay Pak, saya suka malah. Jangan sampai kita bilang Mas Ekis nanti tahan, nanti bicara enggak. Saya justru suka itu kalau ada masukan. Iya Pak? Iya semua iya Pak. SD 5 kelas. Bu Mary tadi bilang SD-nya hanya 5 kelas padahal 6 kelas di situ ya. Tidak masuk. Hati-hati loh, saya dimarah. Izin, boleh saya sampaikan Ibu, Bu Prof itu ada di komisi D. Saya bisa dimarah loh nanti kan. Kenapa kau tidak buat itu kelasnya itu kasih jadi 6 kelas. Komisi D itu bidang pendidikan di DPRD Kota Makassar. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri ada nama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Sekdes sekaligus Sekretaris Dewan Pendidikan. Alhamdulillah kita bisa sampai di ujung acara ini. Tadi pada sekali contoh-contoh baik yang disampaikan Bapak dan Ibu mungkin bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah lain dan supaya next literasi dan generasi Makassar tahun depan makin dibagukan. Kita sampai pada acara penutup. Saya mohon Ibu Wakil Ketua Dewan Pendidikan, Ibu Apiati, Prof. Apiati untuk menutup acara ini secara resmi. Dengan hormat, disilakan. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Musyawarah UPM Kota Makassar yang sangat hadir pada siang hari ini. Untuk kita semua, hanya ingin mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim karena rangkaian acara Sarasehan pada hari ini telah kita selesaikan. Begitu banyak cerita, begitu banyak kegiatan-kegiatan yang positif, begitu banyak saran dan masukan, dan banyak pendapat dan yang lain-lain. Tentu kita harapkan bagi yang sekolah belum bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh pemandu wisata yang ada di sini untuk bisa merealisasikan juga ikut agar supaya sekolahnya makin baik. Tentu menulis dan membaca sangat penting dan masuk berhitung dalam arti bahwa itu adalah tugas tanggung jawab seorang guru. Mudah-mudahan acara kita ini secara selama ini pengurus atau panitia penyelenggara secara saya dapat membuat rekomendasi ke Bapak Wali Kota untuk bisa ditindaklanjuti, ditingkatkan ya program yang ada di sekolah dan tentu akan direalisasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Tadi kita sudah dengar banyak yang disampaikan oleh Kepala Dinas, tentu harapan-harapan beliau juga akan terrealisasikan dengan baik, tentu didukung oleh kita semua yang berada di sini. Insya Allah kita kembali masing-masing di sekolah dan kami harapkan dari Dewan Pendidikan untuk bisa melaksanakan apa yang selalu dilaksanakan dan tingkatkan kualitasnya. Serasa itu kita ini sudah di sauna, ya kepanasan dan kipas, makin kipas makin panas, bukan makin dingin ya, seperti itu. Ya alhamdulillah, yang penting hari ini tetap kita laksanakan realisasikan kegiatan dan kepada Dewan Pendidikan, insya Allah sangat bermanfaat untuk kami dan juga kita semua yang hadir di sini. Demikian dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim saya tutup acara Sarasehan ini di siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.